أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat Asar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore yang cerah ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Ada nikmat kesehatan, kita diberi nikmat kesempatan sehingga kita bisa datang ke mushola kita ini melaksanakan sholat asar berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ceramah agama dan juga didampingi dengan hidangan yang luar biasa juga banyaknya. Jadi untuk hidangan ini silahkan dimakan dari sekarang, karena kalau nanti dimakannya ustadznya yang susah ya. Karena tadi kata Ustaz Rafiq itu harus berimbang ceramahnya dengan makanannya. Jadi kalau lama habis makannya, ceramahnya juga lama. Alhamdulillah, luar biasa sekali nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan, kita termasuk golongan umat yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada suatu ketika Rasulullah menceritakan kepada para sahabat tentang seorang laki-laki Ab'af, kata Rasulullah, kusut, penampilannya itu kusut, abqar, berdebu. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah, tapi doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah, kata Rasulullah. Kenapa? Rasulullah mengatakan makanan yang dimakannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram, kata Rasulullah. Kalau yang Bapak cicipi sedang makan sekarang ini, insya Allah itu juga haram, karena itu berasal dari infak yang telah kita kumpulkan selama ini. Insya Allah haram, tidak haram, halal. Ya silakan. Jadi kata Rasulullah, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dengan makanan-makanan yang haram. Karena itulah doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa mencontoh kepada salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar. Beliau ditanya oleh para sahabat, karena ketika itu sahabat melihat Abdullah ini, beliau memasukkan jari beliau ke dalam tenggorokan sampai muntah ya. Jadi ditanya oleh sahabat, apa yang kau lakukan? Beliau mengatakan bahwa beliau telah memakan setengah butir kurma. Ketika sudah digigit setengah kurma tadi, datang seorang pemuda bertanya kepada beliau, dari mana engkau dapatkan kurma itu, ya Abdullah? Beliau menjawab, dari si fulan. Nah, laki-laki tadi menyampaikan bahwa si fulan mendapatkan kurma itu dari sesuatu yang syubhat. Makanya ketika itu Abdullah langsung memasukkan jarinya ke tenggorokan sampai kurma yang dimakannya tadi keluar.
Itu baru yang syubhat, bukan yang haram. Jadi zaman dulu ketika ada orang yang menghindarkan dirinya dari memakan hal-hal yang syubhat, itu disebut wara. Kalau menghindarkan diri dari hal-hal yang haram, takwa. Sebutannya dua itu saja. Kalau sekarang, seandainya mungkin Bang Rafiq, Ustaz Rafiq ini ada para pihak berperkara datang bawa uang banyak, ditolak oleh beliau. Orang sekarang tidak sebut wara, tidak sebut takwa, tapi apa? Ustaz Rafiq akan katakan bodoh. Kenapa ditolak uang banyak? Bodoh. Kalau sekarang dibilang bodoh, diambil uangnya nanti dikeluarkan 2,5% halal. Paham baru. Jadi kalau kita menolak uang, menolak rezeki katanya sekarang, itu dianggap bodoh, walaupun itu sumbernya tidak jelas. Padahal lidah kita, mulut kita yang kita gunakan untuk memakan makanan yang haram, mulut itu juga yang kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Kata Rasulullah, ayyuma lahmin nabata min haram fannaru awladi. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempatnya. Neraka lebih baik baginya. Berbicara tentang yang haram ini, haram itu tidak hanya terlepas dari zatnya saja. Hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Itu zatnya yang haram. Diharamkan kepada memakan bangkai, darah, daging babi. Itu zatnya yang haram. Tetapi haram itu ada juga bendanya halal. Zatnya halal, tapi cara mendapatkannya yang tidak halal. Lantas kita bertanya, kalaulah memang yang haram-haram itu tidak boleh, yang haram itu akan menghambat terkabulnya doa kita, maka kenapa Allah tetap menciptakan yang haram-haram itu? Nah, sudah dijawab dari ujian. Jadi memang Allah menciptakan yang haram-haram itu. Kata Allah, hasiban nasu ayyusrafu ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Jadi kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka sudah dianggap beriman dengan mengatakan saya beriman, padahal mereka belum diuji. Jadi kita diciptakan oleh Allah yang haram itu sebagai ujian. Karena ujian itu tidak hanya berupa penyakit, ujian tidak hanya berupa kebakaran, ujian tidak hanya corona, tapi banyak ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Banyak di antara kita yang sabar ketika diuji dengan penyakit. Banyak juga kita yang sabar diuji dengan musibah kebakaran umpamanya. Kita sabar, tetapi ketika diuji dengan kenikmatan dunia, banyak yang tidak sabar. Makanya salah seorang tokoh mengatakan, di zaman ini yang paling mahal itu, bukan mobil, bukan rumah mewah, tapi zaman sekarang yang paling mahal itu adalah integritas.
Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita sebenarnya ketika di tempat kita bekerja sudah dibangun zona integritas. Kalau kita renungkan kembali, kita pikirkan kembali, apa yang sudah kita bangun ini merupakan salah satu langkah menjaga diri kita, menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita, menjaga apa yang akan tumbuh ke daging kita, dengan cara membangun sistem yang bersih, sebagaimana yang telah kita usahakan selama ini. Maka dari itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, bahwa sistem kita ini kita laksanakan bukan karena itu perintah, tapi memang karena itu ibadah dalam rangka menjaga diri kita, menjaga diri kita dari memakan sesuatu yang halal, atau menjaga diri kita dari mendapatkan sesuatu dari proses yang tidak halal. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang kita lakukan, walaupun tidak banyak, kita bisa terhindar, bisa melepaskan diri dari memakan, memperoleh sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit saja yang tidak halal itu masuk ke dalam mulut kita, maka doa kita tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini naiknya masih banyak. Ustaz Rafiq agak capek Ustaz. Enggak nunggu Ustaz tinggal. Jadi coba pakai Ustaz belajar apa? Jadi kesimpulannya, terakhir kita betul-betul menjaga diri kita. Sedikit saja kesimpulannya itu menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita. Karena setiap yang masuk ke mulut kita itu akan menjadi penentu apakah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Terlebih terkurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.